Mari bersama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Maka sebelum kami mengadakan aktis lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami, mendengarkan dan lembutkan hati kami sehingga bukti firman-Mu berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Yesus dibawa untuk disalib. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Letakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikunya salib Yesus. Sebagai besar orang mengikut dia di antara banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbagai perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata pada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan pada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu itu, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Di mana kata kepatikan firman Tuhan yang baik. Ketika Yesus dikatakan Yesus yang sebentar lagi akan disalib, dan saat itu ketika orang banyak mengikut Yesus dan banyak perempuan yang menangis dan meratapi Yesus. Yesus tidak terpaku dengan tangisan para perempuan dan ratapan para mereka. Tapi Yesus mengingatkan kembali akan apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-30. Maka orang akan mulai berkata pada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan pada bukit-bukit timbunlah kami. Inilah perkataan Yesus pada mereka, bahwa nanti orang-orang akan berkata pada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan pada bukit-bukit timbunlah kami. Dengan pengertian mereka minta mati supaya terturuk oleh gunung, dan dikatakan juga oleh bukit-bukit yang runtuh. Kenapa demikian? Sebab firman Allah adalah Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 yang diperlihatkan Yohanes kepada yang diperlihatkan kepada Yohanes waktu di Pulau Patmos, bagaimana mentrai-mentrai yang akan datang kepada bumi ini. Dan Yohanes melihat ada satu penglihatan bahwa mentrai akan dibuka oleh anak domba. 7 mentrai, 7 sangkakala, 7 bokor. Salah satu mentrai yang ke-6 yang berkata demikian, firman Allah berkata, yang berkata demikian pada ayat yang ke-12, maka Yohanes melihat ketika anak domba membuka mentrai yang ke-6,
Sesungguhnya terjadi gempa bumi dan dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karu rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Bagian pohon ara membuahkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka sudut langit bagaikan gulungan kitab yang di gunung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pula-pula dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar tetap berwira-wira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, semua budak serta orang mereka bersembunyi ke dalam gua-gua, selalu batu di gunung. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan pada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap muka anak domba. Ya, pada mantra yang ke-6 ini kita melihat bagaimana yang terjadi. Mantra yang pertama daripada kuda putih, mantra yang kedua daripada kuda dikatakan merah pada, mantra ketiga dikatakan dan firman kuda hitam, mantra yang keempat dikatakan dalam firman Tuhan kuda hijau kuning, dan mantra yang kelima dikatakan ada mes di jiwa-jiwa yang telah dibunuh di bawah mes dan kegerakan. Ingat, ada berita kabar kesukaan. Suatu ketika akan datang kabar peperangan. Peperangan dilanjutkan dengan kelaparan ibadah kematian, dan pada mantra yang ke-6 ini bagaimana murka anak domba. Siapa anak domba? Itulah Yesus. Satu ketika murka anak domba, dia bukan seperti bayi lagi, dan murkanya dia menghukum bumi ini. Dan katakan tadi firman Tuhan dalam Lukas pasal 22 tadi, yang Lukas pasal 22 ayat yang ke-2, Lukas 22 ayat yang ke-7, ayat yang ke-28. Yesus berpaling kepada mereka, dapatlah, hai putih-putih Yerusalem, jangan kamu nangisi aku, bagi tangis dirimu sendiri dan anak-anak. Yesus tidak mau ditangisi dan menyerahkan, tapi tangis kapan? Ketika bukit-bukit dikatakan bukit-bukit runtuh, gunung-gunung yang runtuh, mengingatkan bahwa saat itu hukuman Tuhan maupun keampunan akan jatuh. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang memperhatikan hidup dengan baik, hidup dengan kekudusan, dan tidak main-main dosa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau bicara peperangan sudah, kelaparan sudah. Ya, kalau kita dengar kelaparan sudah sekian banyak manusia. Oh, bencana demi bencana mengingatkan kita betapa kita banyak mendepresi diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi kepada kita, maka orang akan mulai berkata, runtuhlah menimpa kami. Dia mau kematian, mulai runtuhnya gunung, dan pada bukit butimunlah kami. Dia tidak mati, dia tenang, dia tidak tahan melihat situasi yang mencekam, menakutkan. Kalau terlihat keadaan dunia sekarang ini menakutkan, dia itu mencekam. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, menjaga khususnya diri kita baik. Biar kita jadikan kita domba di hadapan Tuhan, jadikan kita orang yang dengar kepada Dia. Kalau kita dengar kepada Dia, kita akan ada di posisi yang lebih Tuhan di depan akan datang. Tapi kalau kita ada di posisi yang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, ada janji Tuhan bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita, dan sekali-sekali tidak membiarkan kita, sebagaimana Ibrani 13 ayat 5, bahwa Tuhan dan semua kita banyak menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita introspeksi diri,
introspeksi diri, memperhatikan diri dengan baik. Maka saya bangga dengan saudara kalau pagi hari ini mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan sekarang, mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, maka selain itu baru bekerja, baru berdapat, kita mohon Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari ini, di mana kita akan sekolah, di mana kita akan kuliah, di mana kita akan bekerja, di mana kita akan berdagang. Kita mohon penyertaan Tuhan supaya Tuhan menyertai hidup kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, apa yang kau katakan di dalam Wahyu 16 jadi satu kenyataan. Biar kami anak-anakmu yang selalu memperhatikan firman dengan baik, bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Suatu kataan Tuhan, suatu nubuatan yang akan digenapi. Biar kami sebagai anak-anakmu mengintrospeksi diri, menjaga kesucian hidup dengan baik. Terima kasih Bapak, kebalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjuang di depan berperang melawan virus corona. Dan kami bersyukur untuk cinta pada Indonesia. Oh, kami bisa beroleh yang meninggal sampai Tuhan dan sembuh Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan biar tetap ekonomi kami tetap kuat karena Engkau cinta tanah Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, sudah terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.